Amerika duluan ala Trump membuat US Aid dibekukan, OCCRP pusing, dan kisah John Perkins jadi The Economic Hitman di Indonesia. Seperti biasa, video ini didasarkan artikel yang saya tulis sendiri dengan judul yang sama. Amerika Serikat tidak lagi katanya mau bantu-bantu negara lain. Pokoknya pertimbangannya Amerika duluan, America first. Begitu janji kampanye Trump. Akibatnya US Aid di-freeze atau dibekukan. Operasinya di ratusan negara seluruh dunia berhenti. Karyawannya disuruh cuti katanya. OCCRP yang juga menerima dana bantuan atau sumbangan dari US Aid diperkirakan bakal jadi pusing 7 keliling. Itu ada keterangan di website resmi OCCRP bahwa US Agency for International Development atau USAID itu adalah salah satu donor institusional mereka. Tentang USAID ini kita jadi teringat John Perkins yang dulu di tahun-tahun peralihan Soekarno ke Soeharto dari Orla ke Orba memakai USAID dan Bank Dunia atau World Bank sebagai alat untuk menjalankan perannya sebagai the economic hitman atau bandit atau pembunuh bayaran ekonomi. Waduh. Jadi itu ada profil dari John Perkins, dia adalah seorang aktivis, author, dan former chief economist who worked with US Agency for International Development atau USAID dan other international organization. He known for his book, his Confessions of an Economic Hitman, which details his work convincing developing countries to take on debt. Dia bekerja bersama USAID ya. Perkins worked as chief economist at an international consulting firm advising USAID and other institutions. He convinced developing countries to take on debt to institutions like USAID and World Bank. Perkins' work was part of a form of colonialism that left developing countries in debt to US-controlled institutions. Begitu. Bukunya dari John Perkins berjudul The Confession of an Economic Hitman. Ini diterbitkan Barrett Kohler Publishers tahun 2004 dengan tebal sekitar 250 halaman. Ini sempat ramai diperbincangkan karena rupanya John Perkins ini pernah beroperasi di Indonesia. Kalau disebut economic hitman itu penjelasannya begini. Economic hitmen are highly paid professionals who cheat countries around the globe for $1 trillion. They funnel money from the World Bank, the US Agency for International Development, USAID, and other foreign aid organizations into the coffers of huge corporations at the pockets of new wealthy families who control the planet's natural resources. Their tools included fraudulent financial reports, rigged elections payoffs, extortion, sex, and murder. They play a game as old as empire, but one that has taken on a new and terrifying dimensions during this time of globalizations. Itu economic hitman. Nah, garis besar bukunya John Perkins ini bercerita tentang karirnya di sebuah perusahaan konsultan engineering Chastity, Maine di Boston. Perkins direkrut atas rekomendasi NSA, yaitu National Security Agency, atau Badan Keamanan Nasional Amerika, yang bertanggung jawab atas keamanan komunikasi dan informasi negara. Perkins kemudian dimentori oleh Claudine Martin untuk jadi economic hitman. Tugasnya meyakinkan para pemimpin negara-negara kurang berkembang atau negara berkembang itu ya, agar menyetujui paket pinjaman yang jumlahnya secara substansial besar untuk keperluan proyek-proyek konstruksi dan engineering.
Tujuannya supaya negara-negara ini pun terperangkap dalam jaringan kendali Amerika. Bungkusannya sebagai konsultan buat negara-negara sedang berkembang, yang ujungnya bermaksud kasih pinjaman lewat Bank Dunia atau USAID, yang jumlahnya digelembungkan atau inflated, membuat negara-negara itu tergantung terus dengan Amerika. Begitulah gambaran sederhananya. Apakah ada operasi CIA di belakangnya? Tentu saja begitu, celoteh teman ya. Parfum merek CIA katanya, harumnya bertebaran di seantero jagat. Kenapa pinjamannya digelembungkan atau inflated? Kata beberapa teman, supaya bisa dikorupsi para penguasa lokal yang rakus. Tapi secara bisnis proyeknya tetap berjalan efektif. Orang-orang rakus itu secara tidak langsung berada dalam genggaman agen rahasia itu. Yang penting, negara-negara penerima pinjaman itu bakal tetap tergantung dengan Amerika dalam jangka panjang, alias terus-menerus tergantung. Mungkin ini yang disebut middle income trap ya. Tapi itu dulu. Ya, Amerika dulu dipandang sebagai paman yang royal. Tapi sekarang dengan konstelasi dunia yang sudah berubah, terutama akibat serbuan produk-produk Cina yang semakin canggih atau sophisticated, tapi tetap relatif murah. Nah, karena itu Amerika dipaksa untuk bertransformasi jadi paman yang pelit. Pelit banget malah. Di era Presiden Trump sekarang ini, apa-apa jadi Amerika mesti duluan. America first pokoknya. Kita mulai saja dari janji kampanye Trump kemarin. Amerika duluan. Di halaman Gedung Putih atau whitehouse.gov. Ini website mereka ya. Penjabaran tema kampanye Donald Trump yang bertajuk America First dipaparkan. Mari kita telusuri sebentar. Mulai dari Make America Safe Again, bikin Amerika aman lagi. President Trump will take bold action to secure our border and protect American communities. Presiden Trump akan mengambil tindakan yang berani untuk mengamankan perbatasan kita dan melindungi komunitas Amerika. Pendeknya, para imigran gelap yang mau masuk Amerika bakal ditangkap. This includes ending Biden's catch and release policies, reinstating remain in Mexico, building the wall, ending asylum for illegal border crossers, cracking down on criminal sanctuaries, and enhancing vetting and screening of aliens. Ini termasuk mengakhiri kebijakan Biden yang tangkap dan lepaskan ya. Catch and release, memberlakukan kembali kebijakan Remain in Mexico, membangun tembok, mengakhiri suaka bagi pelintas batas ilegal, menindak tempat perlindungan kriminal, dan meningkatkan pemeriksaan dan penyaringan terhadap orang asing. President Trump's deportation operation will address the record boarding crossings of criminal aliens under the prior administrations. Operasi deportasi dari Presiden Trump akan mengatasi rekor orang asing kriminal yang melintas batas di bawah pemerintahan sebelumnya. The President is suspending refugee resettlement after communities were forced to house large and unsustainable populations of immigrants, straining community safety and resources. Presiden menangguhkan pemukiman kembali pengungsi setelah masyarakat terpaksa menampung migran dalam jumlah besar dan tidak berkelanjutan, sehingga membebani keselamatan dan sumber daya masyarakat. The armed forces, including the National Guard, will engage in border security, which is national security, and will be deployed to the border to assist existing law enforcement personnel. Angkatan bersenjata, termasuk Garda Nasional, akan terlibat dalam keamanan perbatasan, yaitu keamanan nasional, dan akan dikerahkan ke perbatasan untuk membantu aparat penegak hukum yang ada. President Trump will begin the process of designating cartels, including the dangerous Tren de Aragua, as foreign terrorists
organizations to use the Alien Enemies Act to remove them. Presiden Trump akan memulai proses penetapan kartel termasuk tren de Aragua yang berbahaya sebagai organisasi teroris asing dan menggunakan undang-undang musuh alien untuk menghapusnya. The Department of Justice will seek the death penalty as the appropriate punishment for heinous crimes against humanity, including those who kill law enforcement officers and illegal migrants who maim and murder Americans. Departemen Kehakiman akan mengupayakan hukuman mati sebagai hukuman yang pantas untuk kejahatan keji terhadap kemanusiaan, termasuk mereka yang membunuh petugas penegak hukum dan migran ilegal yang melukai dan membunuh orang Amerika. Lalu, make America affordable and energy dominant again. Membuat Amerika terjangkau dan dominan energi lagi. The president will unleash American energy by ending Biden's policies of climate extremism, streamlining, permitting, and reviewing for rescissions all regulations that impose undue burdens on energy production and use, including mining and processing of non-fuel minerals. Presiden akan memanfaatkan energi Amerika dengan mengakhiri kebijakan ekstremisme iklim dari Biden, menyederhanakan perizinan dan meninjau pembatalan semua peraturan yang membebani produksi dan penggunaan energi, termasuk pertambangan dan pengolahan mineral non-bahan bakar. Presiden Trump's energy actions empower consumer choice in vehicles, shower heads, toilets, washing machines, light bulbs, and dishwashers. Energy action dari Presiden Trump ini memberdayakan pilihan konsumen akan kendaraan, shower head, toilet, mesin cuci, bola lampu, dan mesin pencuci piring. President Trump will declare on energy emergency and use all necessary resources to build critical infrastructure. Presiden Trump akan mengumumkan darurat energi dan menggunakan semua sumber daya yang diperlukan untuk membangun infrastruktur yang kritikal. President Trump's energy policies will end leasing to massive wind farms that degrade our natural landscapes and fail to serve American energy consumers. Kebijakan energi Presiden Trump akan mengakhiri penyewaan pembangkit listrik tenaga angin besar-besaran yang merusak lanskap alam dan gagal melayani konsumen energi Amerika. President Trump will withdraw from the Paris Climate Accord. All agencies will take emergency measures to reduce the cost of living. Presiden Trump akan menarik diri dari perjanjian iklim Paris. Semua lembaga akan mengambil tindakan darurat untuk mengurangi biaya hidup. Presiden Trump will announce the America First trade policy. Presiden Trump akan mengumumkan kebijakan perdagangan Amerika dulu atau America First. America will no longer be beholden to foreign organizations for our national tax policies, which punishes American businesses. Amerika tidak akan lagi terikat pada organisasi-organisasi asing atas kebijakan pajak nasional kita yang menghukum bisnis-bisnis Amerika. Lalu drain the swamp, tiriskan rawa. The president will usher a golden age for America by reforming and improving the government bureaucracy to work for the American people. Presiden akan mengantarkan era keemasan bagi Amerika dengan melakukan reformasi dan perbaikan birokrasi pemerintah agar dapat bermanfaat bagi rakyat Amerika. He will freeze bureaucrat hiring except in essential areas to end the onslaught of useless and overpaid DEI activists buried into the federal workforce. He will pause burdensome and radical regulations not yet in effect that Biden's announced.
Dia akan membekukan perekrutan birokrat kecuali di bidang-bidang penting untuk mengakhiri serangan aktivis DEI yang tidak berguna dan dibayar terlalu tinggi yang terkubur dalam angkatan kerja federal. Dia akan menghentikan peraturan yang memberatkan dan radikal yang belum berlaku seperti yang diumumkan Biden. Aktivis DEI atau DEI adalah mereka yang membela diversity, keanekaragaman, equity, keadilan, dan inclusions, keterlibatan. Presiden Trump is announcing an unprecedented slate of executive orders for recessions. Presiden Trump mengumumkan serangkaian perintah eksekutif untuk pembatalan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Presiden Trump is planning for improved accountability of government bureaucrats. Presiden Trump berencana meningkatkan akuntabilitas birokrat pemerintah. American people deserve the highest quality service from people who love our country. The president will also return to federal workers to work, as only 6% of employees currently work in person. Rakyat Amerika berhak mendapatkan layanan berkualitas tinggi dari orang-orang yang mencintai negara kita. Presiden juga akan mengembalikan pekerja federal untuk bekerja, karena saat ini hanya 6% karyawan yang bekerja secara langsung. Presiden Trump is taking swift action to end the weaponization of government against political rivals and ordering all documents retention as required by law. Maksudnya, Presiden Trump mengambil tindakan cepat untuk mengakhiri memakai pemerintah sebagai senjata terhadap lawan politiknya dan memerintahkan semua penyimpanan dokumen sebagaimana diwajibkan oleh hukum. Presiden Trump is also ending the unconstitutional censorship by the federal government. No longer will government employees pick and require the erasure of entirely true speech. Presiden Trump juga mengakhiri sensor inkonstitusional yang dilakukan pemerintah federal. Pegawai pemerintah tidak lagi memilih dan meminta penghapusan ucapan yang sepenuhnya benar. On the president's direction, the State Department will have an America First foreign policy. Atas arahan Presiden, Departemen Luar Negeri akan menerapkan kebijakan luar negeri Amerika duluan atau America First. Akhirnya, bring back American values, bawa kembali nilai-nilai Amerika. The President will establish male and female as biological reality and protect women from radical gender ideology. Presiden akan menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai realitas biologis dan melindungi perempuan dari ideologi gender yang radikal. Ini khas Partai Republik ya, konservatif. American landmarks will be named to appropriately honor our nation's history. Tempat-tempat terkenal di Amerika akan diberi nama untuk menghormati sejarah bangsa kita. Ini kelihatan sekali dalam pandangan Trump yang didukung mayoritas rakyat Amerika dalam pemilu di sana kemarin, sangat mendahulukan kepentingan dalam negerinya, terutama dalam hal ekonomi. Prinsipnya, kebijakan Amerika yang sangat proteksionis ini terutama untuk melindungi industri dan pekerja mereka yang harus diantisipasi oleh semua mitra dagang dan mitra politik Amerika. Juga termasuk kebijakan luar negeri Indonesia mesti mengantisipasi itu. Dasar kebijakan luar negeri kita yang diinspirasi pidato Bung Hatta yang berjudul Mendayung Antara Dua Karang, ini dinukil dari pidatonya di depan sidang Badan Pekerja Komite Nasional Pusat BPKNP di Yogyakarta pada tanggal 2 September 1948. Pidato Bung Hatta ini yang akhirnya menggariskan dasar kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia sampai sekarang. Kalau dulu tatanan dunia terpolarisasi ke dalam dua blok yang saling berebut pengaruh, yaitu blok barat dan blok timur,
Sekarang mungkin ada beberapa blok, blok BRIC, blok Rusia, blok Amerika First, blok ASEAN, blok Euro, dan sebagainya. Terpolarisasi ke berbagai penjuru dengan kepentingannya masing-masing. Indonesia jelas tidak boleh pasif dalam kancah politik di dunia internasional. Kita harus selalu berperan aktif. Kita berhak dan berdaulat penuh untuk memutuskan nasibnya sendiri. Tetap bebas aktif, plus kreatif dan inovatif. Kita selalu hati-hati dan waspada dengan pihak-pihak asing yang beroperasi melalui agen-agen proksinya di Indonesia. Mereka akan merekayasa sikon, ya, situasi kondisi, ipolek sosbud, ideologi politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta hankam, pertahanan dan keamanan, ini sedemikian rupa agar kondusif terhadap kepentingan mereka